Hai anak-anak kelas 4, jumpa lagi bersama Teacher Albert dan Teacher Ona dalam pembelajaran tematik. Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, dan pembelajaran 1. Baik, anak-anak sekalian, Teacher Ona dan Teacher Albert mengharapkan anak-anak sekalian setelah menonton video ini mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Setelah melakukan percobaan, anak-anak diharapkan mampu untuk menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Dan yang ketiga adalah, setelah menyaksikan video ini, anak-anak diharapkan untuk mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Yang pertama, kita akan berbicara tentang informasi penting dalam teks visual. Baik anak-anak, perhatikan gambar. Gambar ini adalah nama lain daripada teks visual. Dengan melihat gambar di atas, anak-anak seolah-olah sedang membaca teks. Dengan memperhatikan gambar ini, kita seolah-olah sedang membaca teks. Karena itulah gambar ini dinamakan dengan teks visual. Teks visual adalah rangkaian proses penyampaian informasi atas pesan kepada pihak lain dengan media gambar. Ini yang disebut dengan teks lisan. Proses penyampaian informasi kepada orang lain atau kepada pihak lain melalui media gambar. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat dan menarik informasi-informasi penting yang ada pada gambar ini. Jadi gambar ini kita lihat ada seorang anak perempuan yang sementara menjemur kain. Kalau dari motifnya ini kain batik. Ini adalah ada seorang anak laki-laki yang sementara menjemur gerabah. Nah, kalau mereka jemur berarti pasti ada mataharinya. Nah, ini yang mataharinya. Nah, ada tumbuhan di sini, ada pepohonan yang tumbuh dengan subur di sekitarnya ini. Ya. Jadi, kita lihat informasi penting yang dari gambar ini. Yang pertama, matahari bersinar cerah. Ini matahari bersinar. Ini karena gambarnya hitam putih sehingga kelihatannya seperti ini. Anak perempuan menjemur kain batik. Terus anak laki-laki menjemur gerabah. Terus ada tanaman tumbuh subur di halaman rumah. Ini ada 4 hal pokok, ada 4 informasi penting yang ada pada gambar ini. Oke. Nah, dari gambar yang ini kita sudah tentukan informasi penting tadi. Kita bisa membuat suatu paragraf, satu teks berdasarkan informasi penting yang kita sudah ambil dari gambar ini. Kita bisa tulis seperti ini. Matahari bersinar cerah. Cahaya matahari merupakan salah satu sumber energi. Cahaya matahari bermanfaat bagi makhluk hidup. Manfaat cahaya matahari diantaranya adalah membantu pertumbuhan tanaman. Tanaman menghasilkan makanan berkat cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Jadi bahasa ini kita atur kemudian toh. Kain batik yang basah dapat kering karena adanya cahaya matahari. Ini dari anak perempuan menjemur kain batik tadi. Terus cat pada gerabah bisa kering saat dijemur di bawah cahaya matahari. Tanaman tumbuh subur di halaman rumah. Ini dia berbicara tentang ini. Manfaat cahaya matahari diantaranya membantu pertumbuhan tanaman. Ini. Jadi informasi-informasi penting yang kita buat tadi tidak selamanya dia harus berurutan ketika kita membuat menjadi satu paragraf. Ya.
Nah, berdasarkan paragraf yang kita telah susun tadi, kita dapat membuat peta pikiran berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok dan pendukung ini kan kita telah pelajari. Jadi dari paragraf tadi, kita buat peta pikiran dalam bentuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Iya. Kita tentukan paragraf yang tadi, gagasan pokoknya adalah dari keseluruhan paragraf ternyata dia berbicara tentang manfaat sumber energi sinar matahari. Nah, gagasan pendukung yang pertama adalah cahaya matahari merupakan sumber energi. Yang kedua, sinar matahari membantu pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga, gagasan pendukung yang ketiga adalah sinar matahari mengeringkan kain batik yang basah. Yang keempat adalah sinar matahari mengeringkan cat pada gerabah. Oke. Nah, ini adalah tugas mandiri yang Anda harus kerjakan. Amatilah gambar ini. Tulislah informasi penting yang ada pada gambar di samping ini, informasi penting. Susunlah sebuah paragraf berdasarkan informasi pada gambar di samping dengan menggunakan kosakata yang baku. Oke, ini nanti Anda kerjakan. Nah, kita masuk ke bagian B, yaitu energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Baik, coba kita perhatikan gambar ini. Ada gambar matahari. Nah, kita sekarang lagi berbicara tentang energi matahari. Ya. Dengan adanya matahari ini, pohon ini bisa menghasilkan makanan. Dengan adanya matahari, pakaian yang basah bisa kering. Dengan adanya matahari, membuat manusia ini bisa berolahraga karena tulang-tulangnya kuat. Dengan adanya matahari, kita bisa memperoleh vitamin D, menguatkan tulang bayi. Ini. Baik, sekarang kita omong tentang energi. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi. Kemampuan untuk melakukan kerja itu disebut dengan energi. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Dari semua sumber energi yang ada di bumi ini, yang paling besar adalah energi matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Ya, jadi energi panas dan energi cahaya itu sumbernya dari matahari. Oke. Nah, yang berikut ini kita akan berbicara tentang manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama adalah menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Jadi, daur air ini maksudnya peristiwa terjadinya hujan. Jadi, ketika panas matahari mengenai permukaan air, air akan menguap. Menguap dan membentuk awan. Membentuk awan dan lama-kelamaan akan terjadi hujan. Nah, itu proses yang pertama itu berkat adanya cahaya matahari. Yang kedua adalah panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi. Sehingga dia bisa membuat makhluk hidup yang ada di bumi ini bisa bertahan hidup. Kalau tidak ada panas matahari, maka bumi ini akan dingin sekali. Semua makhluk hidup akan beku, mati. Begitu. Bisa membuat tumbuhan mampu untuk memproses makanan. Dan yang ketiga adalah dengan adanya matahari dia bisa mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Pakaian yang basah maksudnya. Dan bahan makanan itu misalnya seperti jemur padi, jemur ikan untuk menjadi ikan kering, dan jemur makanan yang lain. Yang berikut adalah menerangi permukaan bumi. Kalau tidak ada matahari maka kita gelap begitu saja. Dan
yang berikut adalah bermanfaat bagi tumbuhan dalam proses fotosintesis yang teacher sudah sebut tadi. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan sebagai sumber energi listrik, yaitu dengan menggunakan sel surya. Orang bilang listrik tenaga surya. Oke. Ini adalah fungsi dari matahari. Dan masih banyak fungsi-fungsi yang lain. Bukan hanya ini, tetapi masih ada manfaat yang lain dari matahari. Misalnya menguatkan tulang, seperti yang tadi teacher kasih tunjuk, ada anak bayi yang dijemur di panas matahari, begitu. Oke. Nah, sekarang anak-anak untuk melakukan percobaan, kegiatan ini dilakukan di rumah bersama orang tua, bimbingan orang tua atau keluarga yang lain. Nah, percobaan ini nanti Anda lakukan di rumah. 1. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Sapu tangan ini maksudnya kain ya. Ya. Terus 2. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Ya. Jadi tadi kan sapu tangannya ada 2. Dua-duanya basah. Satunya taruh di luar rumah yang ada sinar mataharinya, harus kena sinar matahari, dan satunya taruh di dalam rumah, jangan kena sinar matahari. Begitupun lembar tisu dan lembar kertas. Terus yang ketiga, amati dan tulislah perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit ini. Lalu isi tabel pengamatan ini. Yang ada gambar matahari ini buat tisu, kertas, dan sapu tangan yang ada di luar rumah tadi. Kalau yang tidak ada gambar matahari ini, tisu, kertas, sapu tangan yang ada di dalam rumah tadi. Ya, diamati. Nah, setelah Anda amati itu, isi tabel tadi, ada pertanyaan ini, jawab pertanyaan ini. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat yang teduh? Nah, diskusikan dengan temanmu. Di sini teacher tulis temanmu. Maksudnya ini bisa didiskusikan dengan orang tua atau keluargamu, atau ada teman yang datang kerja di rumahmu. Diskusikan dengan mereka, apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut. Begitu. Nah, setelah itu Anda menulis laporan kegiatan percobaan ini. Cobalah untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan berikut ini. Nah, nama percobaannya apa, tujuannya untuk apa, alat-alatnya apa-apa saja, langkah kerjanya apa-apa saja, kesimpulannya apa-apa saja. Nah, untuk ini boleh Anda cari contoh-contoh di internet, boleh, atau semuanya sudah ada di dalam sini, di dalam percobaan itu. Kalau Anda lakukan dengan benar, pasti semuanya sudah ada di situ. Nah, ketika kita membuat percobaan, kita harus tulis laporan kegiatan kita itu. Jadi belajar untuk menulis laporan kegiatan percobaan. Oke. Yang berikut C adalah sumber daya alam dan pemanfaatannya. Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam teacher singkat dengan SDA. Sumber daya alam dapat berupa sumber daya alam nabati, sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan, dan sumber daya alam hewani berarti sumber daya alam yang berasal dari hewan. Sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani adalah teacher ulangi. Sumber daya alam nabati dan hewani adalah sumber daya alam yang terbarukan, yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat pulih kembali secara alami maupun buatan manusia. Ya.
Dari sumber daya alam yang ketika kita gunakan habis, dia bisa pulih kembali baik secara alami maupun buatan manusia. Misalnya sumber daya alam nabati seperti padi, jagung. Jagung ketika kita bakar makan, untuk mendapatkan dia ada jagung kembali, gampang, tinggal kita tanam. Misalnya sapi, daging sapi, kita potong sapi mati, tetapi kita untuk mendapatkan kembali tinggal melakukan budidaya sapi, proses pengembangbiakan sapi. Jadi prosesnya cepat untuk mendapatkan sapi, untuk mendapatkan tumbuhan itu kembali cepat saja. Itu yang disebut dengan sumber daya alam yang terbarukan. Nah, selain sumber daya alam terbarukan, di Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang tak terbarukan, yang tidak bisa diperbaharui dengan cepat. Sumber daya alam tak terbarukan merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan pemulihannya memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam yang tak terbarukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber daya energi. Contoh seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, minyak bumi ini yang diproses menjadi bahan bakar. Bahan bakar seperti bensin, solar, bensol, pelumas, dan aspal. Begitu. Yang berikut adalah sumber daya alam mineral logam. Nah, sumber daya alam mineral logam itu adalah sumber daya alam yang umumnya didapatkan dengan cara menambang, jadi menggali. Ini contohnya seperti biji besi, nikel, emas, tembaga, timah, dan biji bauksit. Semua ini, biji besi semuanya ini, nikel, emas, tembaga, timah, dan biji bauksit ini kita memperolehnya dengan cara menambang. Nah, yang berikut adalah sumber daya alam mineral bukan logam. Nah, sumber daya alam mineral bukan logam ini sebagian besar merupakan bahan penunjang industri. Contohnya batu kapur, belerang, pasir, kaolin, asbes, dan intan. Nah, sekarang tugas Anda untuk mengerjakan di rumah. Isilah tabel tentang pemanfaatan sumber daya alam di bawah ini. Nah, ini nomor 1, teacher sudah kasih contoh. Padi, sumber daya alam padi, pemanfaatannya adalah untuk makanan. Nah, yang berikut adalah pasir, jagung, bensin, biji besi, asbes. Ya, ini Anda isi sendiri di sini. Teacher sudah tentukan jenis sumber daya alamnya dan Anda tinggal isi saja pemanfaatannya apa. Boleh cari di referensi di berbagai buku, boleh cari di internet, boleh. Jadi tugas pada pembelajaran kali ini ada 3 tugas. Oke. Nah, sampai di sini pembelajaran kita tematik tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 selesai. Sekian dan terima kasih. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.